Hai sahabat CC Idea Official, bertemu kembali dengan saya Antoni Suranto dalam sesi video pembelajaran. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi. Oke, langsung saja kita mulai. Pengertian pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah kondisi terjadinya perkembangan GNP potensial yang mencerminkan adanya pertumbuhan output per kapita dan meningkatnya standar hidup masyarakat menurut Murni 2006. Berikutnya, ini pengertian yang lainnya. Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah menurut Sukirno 2006. Nah, pertumbuhan ekonomi itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, di sini saya menampilkan 4 saja, mungkin dari sumber yang lain bisa ditambahkan nanti. Yang pertama, tanah dan kekayaan alam lainnya. Yang kedua atau faktor yang kedua, barang modal dan tingkat teknologi. Faktor yang ketiga, sistem sosial dan sikap masyarakat. Dan faktor yang keempat yang akan saya jelaskan adalah jumlah dan mutu dari penduduk dan tenaga kerja. Oke ya, di sini sekali lagi saya hanya menampilkan 4 faktor saja yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Nah, teman-teman bisa membaca dari sumber yang lainnya. Ya, bisa ditambahkan sendiri. Oke, kita mulai atau saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, faktor tanah dan kekayaan alam lainnya. Kekayaan alam suatu negara dapat mempermudah usaha mengembangkan perekonomian suatu negara, terutama pada masa permulaan dari proses pertumbuhan ekonomi. Contoh, luas dan kesuburan tanah, keadaan iklim dan cuaca, jumlah dan jenis hasil hutan dan laut yang dapat diperoleh. Selanjutnya ada juga barang tambang. Nah, jika negara tersebut mempunyai kekayaan alam yang dapat diusahakan dengan menguntungkan, maka hambatan-hambatan akan dapat diatasi dan pertumbuhan ekonomi dapat dipercepat. Jadi, kekayaan suatu negara, kekayaan alam itu sangat penting ya bagi kemudahan perekonomian suatu negara. Jadi kata kuncinya di sana ya. Berikutnya faktor yang kedua, barang modal dan tingkat teknologi. Barang-barang modal adalah berbagai jenis barang yang digunakan untuk memproduksi output. Output di sini itu contohnya barang dan jasa. Nah, apa saja barang-barang modal itu? Misalnya, ada mesin-mesin pabrik, peralatan pertukangan, dan selainnya. Yang jelas ini jangka waktu pemakaiannya itu panjang begitu ya bagi suatu perusahaan atau pabrik. Nah, selain barang modal ada juga tingkat teknologi. Nah, kemajuan teknologi menimbulkan beberapa efek positif dalam pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, efisiensi kegiatan produksi suatu barang. Yang kedua, penemuan barang-barang baru yang belum pernah diproduksikan sebelumnya. Nah, di sini ada inovasi ya. Yang ketiga, meninggikan mutu barang-barang yang diproduksikan tanpa meningkatkan harganya. Nah, kita bisa melihat sekarang ya, atau bahkan sudah ikut merasakan bagaimana teknologi sangat cepat berkembang. Contoh simpel yaitu ponsel. Bagaimana ponsel itu berkembang
ya. Dari ya kita ambil contoh saja Android ya. Android dari seri tertentu sampai sekarang itu ya perkembangannya sangat pesat ya. Teknologi yang ditanamkan pada ponsel itu sangat pesat ya. Maka kita sebagai konsumen itu kadang juga harus memilih-milih ya. Memilih-milih jenis ponsel yang sesuai dengan ya kegiatan kita sehari-hari. Oke, kita lanjutkan yang berikutnya. Faktor berikutnya yaitu jumlah dan mutu dari penduduk dan tenaga kerja. Penduduk yang banyak akan memperbesar jumlah tenaga kerja. Oke ya, penduduk yang banyak akan memperbesar jumlah tenaga kerja. Penambahan tenaga kerja ini memungkinkan suatu negara itu menambah jumlah produksi karena banyaknya tenaga kerja ya. Dengan demikian akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Nah, ini dampaknya akan ke pertumbuhan ekonomi. Apabila tenaga kerja tersebut didukung dengan kualitas ya, atau pendidikan tenaga kerja yang lebih baik, maka akan lebih meningkatkan produktivitas tenaga kerja itu sendiri. Dengan demikian, peningkatan tersebut akan menambah jumlah barang yang dihasilkan. Oke ya, begitu kira-kira. Semakin banyak tenaga kerja, maka efeknya luar biasa bagi suatu negara ya, akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang keempat atau yang terakhir yang bisa saya jelaskan yaitu sistem sosial dan sikap masyarakat. Nah, bagaimana cara atau faktor ini mempengaruhi pertumbuhan ekonomi? Ya, perhatikan baik-baik ya. Sistem sosial dan sikap masyarakat peranannya sangat penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Di dalam menganalisis masalah pembangunan di negara-negara berkembang, ahli ekonomi telah menunjukkan bahwa sistem sosial dan sikap masyarakat dapat menjadi penghambat yang serius kepada pembangunan. Misalnya, adat istiadat yang tradisional dapat menghambat masyarakat untuk menggunakan cara memproduksi yang modern dan produktivitasnya tinggi, ya, cepat begitu ya. Sikap masyarakat juga dapat memberikan dorongan yang besar kepada pertumbuhan ekonomi. Sikap tersebut antara lain sikap kerja keras, hemat yang bertujuan untuk mengumpulkan lebih banyak uang untuk investasi dalam rangka mengembangkan usaha. Ya, jadi ini dampaknya memang bisa negatif, bisa positif begitu ya. Oke, ini daftar pustaka yang saya ambil ya. Ada buku paket ekonomi kelas 11 ya, oleh Alam dan dari modul PPG Daljab 2019 UNY. Oke, itu yang bisa saya sampaikan pada video pembelajaran ini. Bila ada kata yang tidak tepat, mohon maaf, dan semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk proses PJJ ekonomi. Oke, sekian dan terima kasih.